Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, ya hari ini kita akan mulai kuliah kita untuk pertemuan 13. Untuk presensinya nanti saya buka di akhir kuliah supaya tidak ada yang keluar dari Google Meet nanti sampai akhir kuliah. Kemudian eh, dan saya share screen dulu. Oke, enter screen. Oke, ini layarnya udah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Pak, Oke, untuk presensi nanti pas akhir kuliah. Sekarang kita langsung masuk ke materinya aja. Oh ya, sebelumnya hari ini kita kuliahnya mungkin bakalan singkat aja ya, karena online. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan mungkin lebih lama lagi nanti, sampai 10.30. Dan kalau ada pertanyaan nanti kalian langsung bisa open mic ya. Open mic di sini atau raise hand atau bisa lewat chat juga. Oke. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-13 ini, hari ini kita akan latihan menggunakan sensor ultrasonik atau sensor jarak. Ini mungkin udah kalian dapatkan di praktikum atau akan kalian dapatkan nanti pas praktikumnya ya. Oke, jadi sensor ultrasonik itu apa? Hmm. Jadi sensor ultrasonik atau sering disebut sensor jarak ini bekerja dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara yang dibangkitkannya sendiri. Dengan memperhatikan jeda waktu antara pembangkitan dan penerimaan gelombang suara tersebut, maka jarak benda di depannya bisa diketahui. Kemudian, sensor yang dipakai di Arduino itu namanya HCSR04. Ini juga ada di Tinkercad nanti. Jadi untuk HCSR04 itu dia punya 4 pin. Ada pin VCC, ada pin trig, ada pin echo, sama pin GND. Nah, kemudian di sini tabel ini menunjukkan bagaimana keempat pin itu disambungkan ke Arduino. Jadi untuk yang pin ground disambungkan ke ground, pin echo disambungkan ke 7, pin trig disambungkan ke pin 6, sementara pin VCC disambungkan ke pin 5 volt. Nah, kalau dalam gambar, nanti rangkaiannya itu bisa kalian bikin kayak gini ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke programnya, ke Tinkercad-nya, saya mau jelasin dulu bagaimana cara kerja dari sensor ultrasonik ini. Nah, jadi ini mungkin modul yang kalian dapatkan nanti pas praktikumnya ya, untuk simulasi pengukur jarak atau sensor ultrasonik. Oke, jadi yang penting itu pertama ini sensor ultrasonik ini itu akan mengirimkan gelombang suara nanti dengan frekuensi sebesar 40.000 Hz atau 40 kHz. Kemudian kita langsung ke cara kerjanya. Nah, jadi diagram ini menunjukkan bagaimana cara kerja dari sensor ultrasonik. Jadi pertama si gelombang suara itu nanti bakal dikeluarkan oleh pin trigger, kemudian dia mengenai benda gelombangnya, kemudian gelombang itu dipantulkan kembali
menuju sensor dan diterima oleh bagian echo. Dari proses inilah jarak dari sebuah objek dapat ditentukan. Oke, jadi nanti yang diukur oleh sensornya itu merupakan waktu yang ditempuh eh, mulai dari gelombang suaranya dikeluarin sampai diterima kembali oleh sensornya itu. Nah, pertama yang bagian ini ya, pin trigger. Di sini tertulis pulsa trigger 10 mikrosekon. Nah, ini tuh artinya si pin trigger itu di-generate selama 10 mikrosekon gitu. Jadi dia dihidupkan selama 10 mikrosekon dalam kondisi high sampai kemudian menjadi low nanti. Kemudian setelah itu gelombang suaranya itu akan dipancarkan menuju benda. Nah, kemudian gelombangnya itu nanti dipantulkan kembali menuju ke sensor. Nah, waktu dari gelombangnya itu dipancarkan sampai dipantulkan kembali itu dibaca oleh pin echo gitu. Nah, kemudian nanti rumusnya gimana untuk menentukan jarak yang ditempuh itu dijelaskan di sini ya. Jadi di sini kita menggunakan fakta bahwa kecepatan gelombang suara itu kalau di udara bernilai 340 meter per sekon gitu. Nah, ini kalau kita konversi ya ke sentimeter per sekon, jadinya nanti 340 kali 10 10 pangkat 2 cm dibagi sekon ke mikrosekon jadinya 10 pangkat 6 mikrosekon gitu. Nah, ini sama dengan 340 kali 10 pangkat minus 4 cm per sekon ya. Atau 1, 2, 3, 4 jadinya 0,0 1, 2, 3, 4 4 cm per sekon gitu. Sorry, mikrosekon ya. Per mikrosekon. Nah, itu nanti ini artinya si gelombang suara itu bakal menempuh 0,034 cm dalam 1 mikrosekon gitu. Berarti kalau dia menempuh 1 cm itu 1 cm maka itu sama dengan 1 dibagi dengan 0,034 mikrosekon alias yang ini ya 29,4 mikrosekon gitu. Nah, jadi 1 cm itu ditempuh dalam waktu 29,4 mikrosekon. Oke. Nah, kemudian jadi gelombang suaranya itu kan kita tahu dia itu melakukan perjalanan sebanyak 2 kali ya. Artinya dia bolak-balik tadi itu. Maka kalau kita mau mengukur jaraknya gitu, misal dari sini ke sini gitu, maka tentu jaraknya itu nanti bakalan 2 kalinya ya. 2 kali dari waktu tempuhnya itu, yakni 29,4. Sorry, ini waktu tempuh totalnya ya. Sorry. Ini waktu tempuh totalnya. Jadi waktu T total ya. T totalnya itu sama dengan 2 kali 29,4 atau 58,8.
mikrosekon. Nah, gitu. Nah, jadi waktu total yang ditempuh nanti gelombang suaranya itu adalah 58,8 mikrosekon. Nah, kalau kita mau cari jaraknya tentu ini waktu tempuh untuk yang 1 cm ya. Ini untuk yang 1 cm 58,8 mikrosekon. Nah, berarti nanti kalau kita mau cari jaraknya itu berarti waktu tempuh yang dibaca ya. Waktu tempuh yang dibaca dikaliin dengan dibagi ya. Dibagi dengan 58,8 nanti kita. Oke, kita yang ini ya. Nah, gitu. Oke, jadi ini nanti adalah rumus yang kita masukkan ke dalam programnya ya untuk menentukan berapa jarak dari bendanya itu ke sensor ultrasoniknya itu. Gitu. Kalau 1 cm 58,8, kalau jaraknya sekian nanti tinggal dibagi dengan 58,8 gitu. Oke, nah berikutnya ya kita langsung buka Tinkercad-nya ya. Oke. Nah, di sini ada 2 ultrasonic, yang di atas sama yang di bawah. Kita pakai yang ini, soalnya ini yang HCSR04. Kita taruh di sini aja. Oke, kayak gini aja deh. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita set mana yang jadi ground, mana yang jadi 5 voltnya. Pertama kita pilih yang ini jadi groundnya. Kemudian yang ke sini yang 5 voltnya. Oke. Berikutnya yang ini ya. Yang ground tentu kita hubungkan ke ground. Kemudian yang ini yang VCC kita hubungkan ke 5 volt ya. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat di sini yang echo itu dihubungkan ke pin 7. Oke. Sementara yang trig itu dihubungkan ke pin 6. Kita mulai dari trig dulu, ini ke pin 6. Oke, warna kuning.
kemudian yang echo ke pin 7. Nah, oke, nah dari sini kita bisa langsung bikin programnya gimana ya. Oke, nah kalau kalian lihat di modulnya itu, di bagian pertama itu dia pakai define di sini ya. Nah, define ini merupakan salah satu cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel juga. Jadi di sini kita tulis define echo dulu 7 gitu. Nah, kalau kalian ingat yang kemarin itu biasanya kalau deklarasi itu ya, itu kita pakai int ya. Int misal echo sama dengan 7 gitu. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa. Nah, bedanya dengan yang di atas itu adalah kalau yang di atas ini itu dia lebih hemat memori daripada yang di bawah gitu. Jadi kalau yang ini dia nggak makan memori, sementara yang ini tuh dia makan memori nanti. Jadi ini bikin programnya lebih lambat. Jadi kita pakai define sekarang di sini. Kemudian define trick 6 gitu. Oke, nah yang dideklarasikan cuman echo sama trick. Kemudian lanjut ke bagian ini ya. Nah ini muncul baru lagi ini baris program baru serial.begin. Jadi serial.begin 9600 ya. Nah, baris ini itu berfungsi untuk mengaktifkan serial monitor yang ini. Supaya nanti ada tulisan yang bisa dikeluarkan di bagian sini. Nah, kemudian kita set pin trick sama pin echo-nya ya. Pin trick itu berfungsi sebagai output, sementara pin echo itu adalah inputnya. Pin mode, oke, pertama yang trick, ini sebagai output. Nah, kenapa ini jadi output? Karena si trick itu bekerja sebagai transmitter dari gelombang suaranya. Jadi dia yang diberikan tegangan oleh Arduino nanti. Kemudian pin mode, ini sebagai receiver-nya, echo sebagai receiver-nya, jadi dia bertugas sebagai input. Nah, jadi input dari echo ini adalah yang akan dibaca oleh Arduino nanti. Gitu. Nah, kemudian untuk void loop-nya di sini, oke, pertama ditulis dulu atau dijalankan triknya high, kemudian nanti ada delay microseconds 10, kemudian nanti ada digital write, triknya dibikin low, gitu. Oke, jadi ini maksudnya gini. Pertama, digital write, trik, high. Nah, ini maksudnya si pin trik itu nanti akan dikirimkan tegangan sebesar high ya. Nah, berapa lama dia diberikan tegangan itu selama microseconds 10 ya, 10 microseconds. Nah, jadi di sini kita delay-nya pakai agak beda dari yang biasanya. Kalau yang biasanya kan biasanya kita tulis delay ya, delay 10 misalnya tuh. Nah, kalau delay yang ini itu biasanya untuk satuannya itu millisekon ya. Jadi ini 10 millisekon gitu. Nah, tapi kalau yang ini itu dia pakai microsekon satuannya. Jadi kalau ini 10 microsekon maksudnya gitu.
Nah, jadi pulsa elektronik atau tegangannya itu nanti akan dinyalakan selama 10 seconds. Baru nanti ini dibikin low ya. Tuh. Oke, berikutnya itu adalah, nah, setelah transmitternya dijalankan, tentu nanti gelombang suaranya bakalan ini ya, bakalan kena ke benda gitu. Kena ke benda, kemudian dipantulkan kembali dan balik ke receiver gitu. Nah, kita mau cari tahu berapa waktu yang diperlukan semenjak ini dinyalakan sampai balik lagi nanti gelombang suaranya ke receivernya itu. Nah, untuk tahu itu kita definisikan variabel namanya selang ya, untuk selang waktu. Itu adalah pulse in echo high. Jadi di sini double selang sama dengan pulse in echo high. Oke. Nah, ini ada beberapa kata yang baru ya di sini. Pertama itu yang bagian double ya. Jadi si double ini gunanya apa? Nah, double ini itu termasuk tipe data ya. Dia termasuk tipe data sama kayak in kemarin. Kalau in itu untuk integer atau bilangan bulat. Kalau double itu untuk bilangan desimal ya. Nah, gitu. Ya, tentu kita pakai bilangan desimal karena nanti angka yang dihasilkan itu ya bentuknya itu ini ya. Bentuknya itu dalam satuan mikrosekon ya. Jadi angkanya banyak, kemudian nanti bakalan dibagi dengan 58. Nah, kalau kita mau hasilnya itu lebih akurat gitu, tentu kita pakai bilangan desimal nanti setelah dia dibagi dengan 58. Ya kalau enggak, kalau misalnya kita pakai integer, ya nanti hasilnya itu bakalan dibulatkan ke bilangan bulat. Makanya di sini kita pakai desimal supaya nilainya itu lebih presisi ya. Gitu. Nah, kemudian variabelnya itu namanya selang ya. Selang ini untuk selang waktunya berapa gitu. Kemudian di sini ada fungsi pulse in, echo high. Nah, jadi ketika pulse in, echo high ini dijalankan itu, oke, ini maksudnya adalah nanti dia tuh bakalan mengukur durasi pin echo itu high, statusnya high gitu. Nah, kapan dia high, kapan dia low? Nah, ketika si pin trig ini dijalankan itu, otomatis nanti pin echo itu juga bakalan high. Kemudian kapan dia low? Dia bakalan low ketika gelombang suara tadi yang sudah dipantulkan itu balik lagi ke receiver gitu. Nah, jadi otomatis nanti pulse in ini dia tuh ngukur berapa lama gelombang suaranya itu setelah dia dipancarkan oleh transmitter sampai kembali ke receivernya gitu. Kemudian yang kedua, nah untuk jaraknya ini kita gunakan rumus yang di atas ya. Jadi double jarak itu nanti sama dengan selang dibagi dengan 58 atau 58,8 boleh. Nah, kemudian yang dua ini itu nanti kita cetak ya di serial monitor nilainya, nilai jaraknya. Jadi pertama serial.print jarak sama nanti spasi sentimeter gitu. Kemudian delay 1000. Nah,
Oke, ini kita coba jalankan ya. Oke, ini sorry, titik komanya salah. Jadi kalau define itu nggak perlu titik koma ya. Nah, itu nggak perlu titik koma. Oke, ini hasilnya harusnya ditunjukkan di sini. Nah, gitu. Oke, ada spasinya. Ini ada spasinya. Nah, secara otomatis nanti hasil yang ditunjukkan itu seperti ini ya. 113,67 cm. Artinya bendanya itu berada di jarak 113,67 cm dari sensornya. Terus untuk mengubah jaraknya gimana? Untuk mengubah jaraknya nanti kalian tinggal diklik sensornya kayak gini. Tuh, diklik sensornya, kemudian ini bendanya didekatkan ya, atau dijauhkan gitu. Oke, ini dicoba sendiri dulu. Nanti tugasnya ini ya, sama kayak di praktikumnya mungkin nanti. Oke. Oke, yang ini belum saya upload kayaknya nih. Oke, ini untuk modul yang kedua,
kalian coba download dulu di Eldiro ya, yang modul ultrasonic. Kita coba bikin program yang sama tapi bentuknya agak beda. Nah, jadi untuk yang ini, untuk mengukur jarak bendanya itu, dia bikin fungsi yang baru ya. Jadi itu dipisah dengan void loop-nya itu. Sementara kalau void loop-nya sendiri, ini dipakai untuk menampilkan beberapa variabelnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita bikin bentuk programnya yang agak beda sedikit. Pertama, kita tulis di sini float jarak benda. Oke, jadi float itu apa? Float ini sama kayak double ya. Sama kayak double. Jadi artinya dia untuk bilangan desimal. Bedanya apa? Bedanya cuma di kapasitasnya dong. Jadi kalau double itu kapasitas angkanya lebih tinggi daripada float gitu. Oke. Pertama, digital write. Jadi ingat ya, urutannya adalah pertama si transmitternya itu dijalankan terlebih dahulu, high gitu. Kemudian dikasih delay dalam satuan microseconds besar 2 di sini. Kemudian digital write, tracknya dibikin low. Lalu dikasih delay microseconds sebesar 10. Oh ya, sorry. Di sini pakai low dulu ya. Digital write low, track low. Yang ini 2, yang ini 10. Oke, yang ini nggak perlu ditulis. Kemudian di sini kita hitung ya durasi waktunya berapa, kemudian nanti jaraknya itu berapa ya. Jadi di sini kita pakai tipe data float juga lagi. Durasinya sama dengan pulse in dari echo high. Kemudian nanti untuk menghitung jaraknya, ini langsung aja pakai durasi dibagi dengan 58 ya. Atau biar lebih akurat 58,2 deh. Gitu. Nah, gitu. Kemudian di sini dikasih delay 500. Oke. Delaynya 500 milisekon. Nah, kemudian yang penting juga, jadi ini beda dari fungsi sama prosedur ya. Kalau dia pakai float ini berarti dia pakai, ini artinya dia itu fungsi. Kalau dia pakai void itu dia artinya prosedur. Nah, untuk si fungsi itu, di baris terakhirnya tuh biasanya ditambahin ini ya, return gitu. Nah, yang di return apa? Yang di return tentu adalah jaraknya itu. Oke, kemudian oke, di void loop ini kemudian ini kita hapus semua.
yang akan dijalankan nanti adalah jarak benda, kemudian nanti while serial dot available not equals to 0. Nah, ini kita tulis dulu deh. While serial dot available not equal to 0, maka nanti dihitung waktunya berapa, kecepatannya juga berapa. Oke. Nah, jadi yang serial.available ini itu jadi ini dia melihat apakah si serial monitornya itu lagi nyala atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah nyala ya, artinya tidak sama dengan 0 gitu. Berarti nih kalau sama dengan 0 berarti dia mati gitu ya. Kalau dia tidak sama dengan 0 berarti dia hidup gitu. Jadi kalau serial.available tidak sama dengan 0, artinya serial monitornya nyala, maka nanti waktunya dihitung berapa. Nah, waktunya tuh dihitung pakai parse float di sini. Ini mungkin ini waktu random ya sebenarnya. Yang dimasukin. Kemudian nanti kecepatan tentu adalah jaraknya dibagi dengan waktu gitu. Nah, kemudian nanti selama serial monitornya tuh available, maka nanti juga di print waktunya berapa, jaraknya berapa, dan kecepatannya juga berapa. Gitu. Oke, ini kita tulis semua deh. Nah, jadi setelah ini dihitung semua, maka nanti serial.print di sini waktu. Oke, pakai itu. Ini aja deh. Print waktu. Kemudian di bawahnya kita copy aja. Di sini diganti jarak sama dengan ini jarak benda. Kemudian di sini ada kecepatan. Oke, berikutnya di sini tambahin satuannya ya. Serial.print centimeter per second.
Oke, ini udah bisa dijalankan harusnya. Number 12 and hardware serial available. Oh iya, kurungnya belum. Oke, hasilnya di sini ya. Harusnya ntar. Oh, nah. Hmm. Oke, ada pertanyaan nggak semua nih? Tunjuk. Kita gini nah.
Oke, ini ada yang salah kayaknya nih. While serial data available ini udah benar harusnya. Oke, mungkin nanti ini ada yang kurang ya. Kita lanjut ke bagian ini deh. Oke, nanti untuk tugasnya itu yang ini ya. Tulis ulang listing program pada contoh P4, perhatikan dan pahami penulisan sketch pada coding di atas. Mulai dari variabel yang digunakan, kemudian definisi fungsi pada dasar teori di atas. Kemudian nanti yang ini kasus 2, kasus GLBB dengan kecepatan awal V0, kecepatan akhir VT, percepatan A, dan jarak yang ditempuh S. Jika diketahui kecepatan awal V0 2 meter per sekon, kemudian jaraknya itu dari inputan sensor ultrasonik, dan percepatan A dari inputan keyboard, nanti kalian buat fungsi ini, menghitung kecepatan akhir, pakai rumus yang ini, kemudian nanti kombinasikan dengan LCD ya. Jadi nanti bikin sendiri LCD-nya di sini. Terus buat input percepatannya mulai dari 2, 6, sampai 8 gitu. Terus jaraknya itu berasal dari sensor ultrasonik. Oke. Kemudian nanti yang ketiga nih kalian buat nilai kecepatan akhir menggunakan perintah if dan else. Jika nilai lebih dari 10, maka buzzer berbunyi, tetapi jika tidak, maka buzzer diam. Gitu. Oke, ini jadi tugasnya nanti ya. Ini jadi tugas di praktikumnya juga kayaknya nanti. Ya, kalau gitu apa yang ada yang ingin ditanyakan nggak dari tugas ini? Ya, silakan Alfiana. Bapak maaf, izin bertanya itu tugasnya kelompok atau individu, Pak? Kelompok terus. Berarti deadline-nya minggu depan gitu. Ya, minggu depan. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Nanti ini saya cek lagi programnya apa yang salah. Tapi harusnya sama kayak yang ini ya. Ini harusnya tinggal disalin aja ini. Mungkin kalau di Tinkercad kalian nih jalan ya. Bisa nggak tahu kenapa di Tinkercad saya nggak jalan ya. Oke, tugasnya nanti ini ya. Dikerjakan semuanya. Ya, kalau gitu apa ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung buka presensinya.